Mari kita membuka dari Yohanes 12 sebelum kita masuk di dalam doa. Kita membahas hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ini adalah satu bulan menuju kepada Jumat Agung dan Paskah. Sehingga ini boleh menjadi tema yang mempersiapkan kita menuju kepada kematian dan kebangkitan Kristus di bulan mendatang. Yesus diurapi di Betania. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan membaca ayat yang pertama. Saudara sekalian, jemaat menanggapi dengan ayat yang kedua seterusnya sampai yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekaknya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera mengangkat dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu ditanyakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami serahkan kebaktian kedua pada hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami sudah membuka firman-Mu, biarlah Engkau yang membuka hati kami, hidup kami untuk dibaca oleh Engkau. Kami sadar ya Tuhan, hidup kami banyak sekali yang masih kami tahan bagi diri kami dan belum kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah melalui firman demi firman kami diingatkan hidup kami bukan milik kami. Hidup kami, waktu kami, komitmen kami semuanya milik Engkau. Dan biarlah kami boleh belajar bagaimana mempersembahkannya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai juga setiap mimbar dimanapun hamba Tuhan di tempat-tempat yang lain, di gereja-gereja yang lain sedang memberitakan firman. Biarlah dari mimbar firman Tuhan boleh menjadi firman yang hidup, menjadi firman yang menegur dosa, dan firman yang membantu mengarahkan mata kami kepada Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita membahas hari ini tentang Maria dan Yudas. Kita sudah sering mendengar biasanya di dalam kisah-kisah yang lain tentang Maria dan Marta, tapi hari ini fokusnya lebih kepada Maria dan Yudas. Saudara, kita pasti tahu di sini siapa protagonisnya, tokoh baiknya, dan siapa tokoh antagonis, tokoh negatifnya. Tidak ada dari kita yang mungkin menamai anaknya Yudas kan ya. Tapi pasti banyak teman-teman kita yang namanya Maria. Dari situ saja kita sudah melihat yang protagonis adalah Maria dan yang antagonis adalah Yudas. Tapi saudara, mungkin kejutannya adalah di zaman itu, di ruangan itu di Betania, mungkin lebih banyak yang berdiri di sisinya Yudas dan setuju dengan Yudas dibanding yang berdiri di sisinya Maria. Nah, kalau kita mulai mencoba nanti masuk ke dalam narasi tersebut dan kisah ini, kita akan mungkin melihat seperti orang-orang pada waktu itu mulai memicingkan matanya dan melihat Maria ini wanita yang sangat memboroskan dan berlaku tidak senonoh. Dan kita mungkin akan ngangguk-ngangguk juga ketika Yudas berkata lebih baik uang ini, pemborosan ini diberikan kepada orang-orang miskin. Lihat tuh, diakonia memerlukan banyak dana. Jangan diboroskan begitu saja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam narasi ini, kita mencoba melihat dulu setting the stage tentang konteksnya. Di ayat pertama, sang penulis sudah memberikan konteks yang cukup detail kepada kita, yaitu secara konteks waktu 6 hari sebelum Paskah, dan juga konteks tempat Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus. Nah saudara, kita kalau ingin sedikit mengerti di dalam konteks Alkitab, banyak kata-kata Alkitab itu yang mengandung makna. Misalnya Betania. Apa sih arti Betania? Kalau kita
cukup paham dengan bahasa Ibrani, Bet itu artinya rumah. Makanya banyak tempat depannya Bethlehem, rumah roti, Betsaida, lalu juga ini Betania. Betania artinya Bet itu rumah, Betania artinya house of the poor, rumah si miskin, rumah orang miskin gitu. Jadi Betania itu tempat house of the poor, tapi ironisnya disinilah terjadi pemborosan besar-besaran, bukan di istana raja, tapi di house of the poor Betania. Lalu digambarkan juga Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lazarus ini sudah dibahas panjang lebar di pasal yang ke-11. Dia mati, lalu Tuhan bangkitkan dan menjadi tanda pamungkas yang membuat orang-orang itu sangat-sangat viral. Jadi viral bukan mulai dari sekarang, saudara. Ketika dinamakan Lazarus bangkit, semua orang kaget dan dikatakan berita itu menyebar ke seluruh bangsa. Mereka semua, kamu pernah lihat gak orang mati sudah 4 hari, sudah bau mayatnya, Yesus bisa bangkitkan. Wah, itu membuat kemarahan, kebencian, iri hati dari para pemimpin agama, orang-orang Farisi itu semakin memuncak juga kepada Tuhan Yesus. Dan saudara, kalau kita melihat di sini saudara, konteksnya, kalau kita ingin melihat konteks paling dekat, bukan hanya waktu dan tempat, tapi juga konteks secara perikop. Kalau kita melihat konteks perikop dari Alkitab di sini, yang tadi saudara baca dari pasal 12, 1 sampai ke 8, perikop sebelumnya, kalau saudara baca punya Alkitab fisik, di situ LAI memberi judul perikop sebelumnya adalah persepakatan untuk membunuh Yesus. Kenapa? Karena Lazarus tadi sudah dibangkitkan, makin terkenal, lalu mereka bilang, wah ini gak bisa ini, Yesus ini ancaman besar, harus dimatikan, harus dibunuh. Itu persepakatan untuk membunuh Yesus, perikop sebelumnya. Dan ketika kita sudah baca ayat 1 sampai 8, ayat 9 kan sampai ke 11, judul yang diberikan LAI adalah persepakatan untuk membunuh Lazarus. Jadi kisah Yesus diurapi di Betania ini diapit oleh 2 kisah persepakatan untuk membunuh Yesus dan juga membunuh Lazarus. Jadi kita bisa mulai membayangkan ini suasana makan malam biasa yang santai, tapi di dalam suasana apa saudara? Di dalam suasana percobaan pembunuhan terhadap Yesus dan juga Lazarus yang semakin menjadi ancaman bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, pemimpin agama. Nah saudara, sekarang kita mau coba membahas sedikit tentang tokoh-tokoh di dalam narasi ini. Ada berapa tokoh? Yesus, lalu ada Maria, Marta, Lazarus, dan juga Yudas di sini ya. Saudara, di dalam 8 ayat saja tidak terlalu banyak yang bisa di-develop. Tapi saudara, kalau kita misalnya membahas ini ya saudara, satu film yang bagus, sutradara yang piawai membuat film adalah yang berhasil mengembangkan karakter dari tokohnya. Jadi film yang jelek adalah ketika cuma action doang, tapi karakternya tidak di-develop, karakternya tidak terlihat. Dan kita bisa bilang itu namanya adalah karakter-karakter demikian yang cuma sekedar lewat dan tidak dikembangkan karakternya, itu sebagai flat karakter. Dari awal sampai akhir sama aja. Sedangkan sutradara yang bagus itu berhasil membuat karakternya hidup dengan apa? Dengan ada konfliknya, ada perubahannya, ada developmentnya. Dulunya zero lalu berakhir jadi hero, atau dulunya hero lalu kandas-kandas menjadi zero gitu, tragedi. Nah saudara, kita coba lihat di sini ya. Kalau pertama Lazarus itu tokoh yang menarik karena ini tokoh yang perkataannya tidak pernah dicatat. Tidak pernah saudara kalau membaca semua kisah tentang Lazarus, dikatakan Lazarus mati, Lazarus dibangkitkan, dan dia tidak pernah berbicara. Tokoh yang silent, tokoh yang hening saudara. Tapi bukan berarti dia tidak bersuara. Kesaksian hidupnya justru sangat-sangat lantang bersuara. Karena ketika Lazarus bangkit, kesaksian tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus tersebar ke seluruh bangsa. Jadi walaupun dia silent, tapi tindakan Tuhan Yesus kepada Lazarus sangat-sangat lantang. Sedangkan tokoh yang lebih flat itu adalah tokoh Marta.
Martha digambarkan sebagai a woman of action, sebagai wanita yang selalu aktif. Di dalam kisah tentang ini saudara, di kisah tentang Maria dan Martha, kan seringkali kita melihat Maria duduk mendengarkan, lalu Martha sibuk melayani. Dan di sini kita sedang membaca di ayat yang kedua, di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Martha ya do what her do best, melayani juga. Dia aktif melayani di sini ya. Dan di sini nanti kita bisa lihat Martha itu kurang ada perkembangan secara karakter. Dia digambarkan selalu yang sibuk-sibuk, di sini juga sibuk-sibuk, nanti di mana-mana juga digambarkan sibuk. Nah, tetapi sebelum kita move on further atau kita berbicara lebih lanjut, mungkin kita perlu sedikit mengklarifikasi tentang kisah Maria dan Martha. Karena saya mendapati banyak sekali kesalahpahaman pengertian antara Maria dan Martha, lalu kita benturkan. Misalnya seperti begini, ini juga kesalahan paham pada umumnya ya saudara, yaitu adalah, nah makanya kita jangan terlalu sering pelayanan seperti Martha. Lebih bagus datang PD, datang PA seperti Maria itu. Jadi udahlah, jangan terlalu fanatik, jangan terlalu sedikit-sedikit pelayanan terus-menerus kayak Martha kamu. Lebih baik seperti Maria itu yang hobi belajar, senang mendengar di situ. Tentunya kita bukan sedang berkata Yesus tidak setuju kita pelayanan, bukan ya saudara. Yang dibenturkan bukan antara pelayanan atau belajar, bukan ini saudara, dua-duanya. Karena dia mengutus murid-murid untuk melayani. Dia juga di dalam banyak sekali ayat Alkitab mendorong kita untuk melayani sepenuh hati. Lalu kenapa waktu Martha melayani di sini ditegur, sedangkan waktu Maria mendengarkan tentang Tuhan Yesus itu dipuji oleh Tuhan Yesus? Karena masalahnya bukan aktivitasnya saudara. Masalahnya adalah waktu dan kesempatan dan attitude of the heart, sikap hati. Yaitu adalah yang dibenturkan bukan aktivitasnya, yang dibenturkan adalah Maria tahu tentang kairos, tentang kesempatan yang tidak akan terulang lagi, sedangkan Martha sibuk terus dengan kronos-kronosnya. Nah, itu Yunani mempunyai dua istilah tentang waktu. Kronos, yaitu kronologi yang rutin terus-menerus. Lalu ada satu lagi istilah waktu tentang kairos. Kairos itu apa? Kairos adalah lebih tentang kesempatan atau event besar atau sesuatu yang penting yang mungkin tidak terulang gitu ya. Jadi kalau kronos ya kita bangun pagi, sikat gigi, makan, tidur. Nah, kairos adalah misalnya kita bertobat atau kita menikah gitu ya, atau sesuatu yang besar dan tidak terulang lagi. Nah, di sini adalah Maria tahu kairos. Ketika Yesus datang, dia melihat yang penting pada saat itu tuh bukan masak nasi goreng gongseng-gongseng, sedangkan dia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan. Maria mampu membedakan mana yang prioritas pada waktu itu. Nah, ini yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Dan saudara, sama nanti ya ketika kita melihat apa yang Maria lakukan duduk di kaki Tuhan Yesus, dan di sini nanti menyeka dengan minyak narwastu adalah sesuatu yang sangat tidak lazim. Maria duduk di kaki Tuhan Yesus, kita sih sekarang melihatnya sebagai positif ya, bukan sesuatu yang kontroversial. Tapi saudara, di zaman itu ketika pria dan wanita itu disekat-sekat role-nya atau perannya sangat jelas, yaitu kalau pria itu sebagai murid, makanya dia belajar, melayani. Wanita di mana? Wanita tuh di dapur, jadi si konsumsi gitu. Nah, bayangkan di sini ya, Maria tidak membantu Martha kakaknya sedang gongseng nasi goreng, tapi dia duduk bersama dengan 12 murid lainnya. Mungkin kalau untuk lebih menohok ya saudara, coba bayangkan Pak Tong datang. Lalu dia mengumpulkan para penatua, diaken di Kertajaya. Kita mau membahas visi misi. Lalu panitia juga membahas, ayo cepat siapkan ibu-ibu konsumsi ya, nanti melayani. Ibu-ibu konsumsi sedang persiapan, goreng ayam, bikin minuman. Lalu bapak-bapak penatua sedang sama Pak Tong sedang berdiskusi.
tiba-tiba ada satu ibu-ibu konsumsi. Maaf ya, saya izin dulu. Kemana kamu? Mau ambil air ya? Enggak. Dia kucuk-kucuk datang, duduk di sebelah Pak Tong. Mendengarkan, lalu mendiskusikan tentang visi dan misi. Itu saudara, yang kira-kira dilakukan oleh Maria. Dia mengambil attitude seorang murid. Dan ketika dia lakukan itu, no wonder Marta itu langsung, Tuhan, apa yang adikku lakukan? Suruh dia bantuin dong. Tempat dia bukan di situ, tempat dia nih bersama-sama dengan saya di dapur, mempersiapkan konsumsi. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya saudara. Nanti Maria itu punya karakter development yang sangat jelas. Di dalam kisah Maria dan Marta, dia digambarkan bukan sekedar wanita, tapi seorang murid. Dia mengambil attitude seorang murid. Nanti di dalam ketika dia mengurapi Tuhan Yesus, yang mengurapi seseorang di dalam pelayanan itu biasanya adalah seorang imam. Jadi ada development ya. Di sini dia seorang murid, nanti waktu meminyaki kaki Tuhan Yesus, dia sedang mengambil peran seorang imam. Jadi penulis itu bisa menggambarkan karakter Maria itu so live, begitu hidup gitu, begitu develop. Dan Maria bijaksana karena di dalam dua kesempatan ini dia tahu kairos yang tepat. Dia tahu kesempatan ini tidak mungkin terulang lagi. Dan dia mengambil kesempatan itu dengan berespon secara tepat. Nah, tapi di kisah ini perbandingannya sekali lagi bukan Maria dan Marta, tetapi Maria dan Yudas di sini. Di kali yang di sini ayat ketiga dikatakan Maria mengambil setengah kati, meminyaki, menyeka, lalu semua kata kerja yang aktif. Kalau sebelumnya Maria digambarkan pasif, via pasif, lalu ada via aktiva Marta. Di sini Maria digambarkan sangat aktif, saudara. Jadi dia juga a woman of action. Tiga hal yang kita lihat di dalam ayat ketiga ini. Tiga hal yang tidak seharusnya dicatat bersamaan atau mix together. Apa saudara? Satu, minyak narwastu. Kedua, kaki Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, rambut Maria. Ini tiga hal ini seharusnya tidak dicampur adukan. Harusnya terpisah. Tapi di dalam satu ayat penulis berhasil membuat gebrakan dengan menggabungkan ketiganya dan membuat satu kontroversi di dalam kisah ini. Mari kita membaca yang pertama terlebih dahulu, minyak narwastu yang mahal. Saudara, apa sih itu minyak narwastu? Karena sekarang kita tidak terlalu familiar dengan minyak narwastu ya. Minyak narwastu itu kalau dalam konteks sekarang ini lebih kepada perfume atau aromaterapi gitu ya. Sesuatu yang berfungsi ya untuk menjadi wangi-wangian. Kenapa perlu wangi-wangian? Karena mereka tidak mandi, saudara. Orang-orang pada zaman itu tidak mandi. Bayangkan, memang saudara langsung bilang jorok-jorok mereka ya, tidak mandi ya. Bukan saudara. Coba bayangkan kita di sini gampang mandi karena kita punya WC pribadi. Mereka itu tidak punya WC pribadi. Mereka itu kalau mau mandi harus kemana? Ke sumur atau ke sungai. Dekat gak dengan rumah? Enggak, biasanya agak jauh gitu. Dan kita sumurnya juga bukan di pekarangan rumah kita kayak di kampung-kampung. Sumurnya sumur umum, publik di agak luar. Makanya kayak perempuan Samaria ya, mesti semuanya datang ke situ mengambil air. Udah keringetan pulang, keringetan lagi, lalu mandi beberapa gayung di situ. Jadi repot sekali untuk mandi. Dan saya ceritakan pengalaman saya sedang ambil PhD, studi di Belanda. Bulan depan saya berangkat lagi. Di situ terkenal orang Belanda jarang mandi. Gitu ya, ketek bau keju kita bilang. Tapi mereka enggak bau sih, karena biasanya kalau saya perginya masih agak after winter ya, jadi mereka belum panas gitu. Dan di situ memang kalau saya pergi antara April, Mei, Juni gitu masih cukup dingin dan bisa dimengerti mereka enggak mandi karena di situ tidak panas, tidak berkeringat, tidak humid dan enggak perlu gitu untuk mandi. Jadi misalnya pendeta Ivan Raharjo ini ya, kita bilangnya kan Ivan Kristono, Ivan gede, Ivan Raharjo, Ivan kecil gitu. Nah, Pak Ivan Raharjo yang sekarang di Gary Singapura, dia waktu ke Belanda dia tinggal sama seorang host.
Jadi tinggal di atas dan toiletnya sharing dengan pemilik gitu. Dia suka sungkan saudara, karena dia mandi 2 kali kan, pagi sama sore seperti kebiasaan orang Indonesia. Terus pemiliknya itu pemiliknya pernah nanya ke dia mungkin dengan agak curiosity, pengen tahu atau agak nyindir ya. Kamu orang Indonesia sering mandi ya? Nah dia langsung gak enak ya, langsung aduh kayak buang-buang air gitu. Karena mereka kan sehari sekali, ini sehari 2 kali gitu. Lalu jadi kalau mandi ngumpet-ngumpet saudara, gitu mandi sore suka ngumpet-ngumpet mandi supaya gak ketahuan sama ownernya. Ownernya lagi pergi cepet-cepet mandi. Jadi kayak begitu saudara. Jadi kita lihat ya, penting aromaterapi minyak narwastu itu karena zaman dulu Rexona belum ada. Deodoran belum ada saudara. Jadi kamar mandi juga enggak ada. Kalau mau mandi susah sekali. Di tengah cuaca apa? Mereka bukan di Belanda yang dingin. Mereka di mana? Palestina yang terik dan panas. Terik, panas, jalan berkilo-kilo, berkeringat, dan berikutnya bau asem. Betul dong? Bau keringat gitu. Dan saudara bayangkan Yesus dengan 12 murid masuk ke rumah Maria dan Marta, Lazarus. Ada berapa orang berarti? Saudara mulai hitung kalkulator. 13 tambah 3, 16 setidaknya gitu ya. 16 orang yang baru saja berjalan berkilo-kilometer di bawah terik matahari. Dan saudara bisa membayangkan di ruangan rumah yang tidak terlalu besar itu banyak sekali wangi-wangian yang beraneka rupa. Ada keju Belanda, ada bau terasi Bekasi, ada sayur asem, ada sayur lodeh basi. Jadi saudara, kenapa perlu minyak narwastu? Supaya waktu makan rawonnya tetap rasa rawon dan tidak menjadi sayur asem saudara. Jadi tetap bisa dinikmati. Jadi itu pentingnya minyak narwastu dan rempah wangi-wangian. Supaya apa saudara? Supaya nanti mereka bisa taruh di pojok-pojok ruang dan juga dipercikan. Dipercikan di mana? Di kepala. Dan itu menjadi proteksi gitu ya. Proteksi jadi orang itu menjadi wangi gitu. Kayak seperti parfum yang kita semprotkan menjadi wangi, lapisan proteksi. Jadi sebenarnya minyak narwastu dipercikan atau disekakan itu bukan sesuatu yang unusual. Itu sesuatu yang umum. Tapi di cerita ini yang tidak umum adalah kuantitasnya. Setengah kati itu berapa saudara? Setengah kati itu 500 mili. Persis seperti ini. 500 mili. Saudara juga kalau beli parfum yang besar kira-kira juga ukurannya mungkin 500, enggak ya, 100 mili ya. 100, 125, 250. Mungkin agak jarang ya parfum segede gini. Dan saudara nggak saya sih kalau parfum segede gini mungkin bisa berbulan-bulan, setahun baru habis ya. Ini dihabiskan dalam 1 hari, dalam 1 momen, dalam beberapa menit. Jadi tidak heran ya saudara, di situ ketika orang-orang melihat apa yang Maria lakukan, mereka langsung berespon dengan kaget, dengan sangat kaget gitu. Ini kenapa 500 mili setengah liter ini langsung diboroskan, dihabiskan begitu saja, keterlaluan. Dihabiskan begitu mahal di Betani, House of the Poor, pemborosan besar-besaran di rumah miskin. Ini kebangetan nih Maria, kebangetan sekali. Dan apalagi kemungkinan ini bukan karena istana mereka heboh banget gitu. Mereka pengen dapat likes besar di media sosial. Bukan saudara, mungkin Maria dan Marta juga bukan orang yang kaya-kaya sekali. Kemungkinan besar 300 dinar yang menjadi harga dari minyak narwastu itu adalah sama dengan 300 upah hari kerja. Berarti itu adalah 1 tahun gaji yang sudah ditabung ya, 12 bulan gaji. Itu ditabung-tabung yang biasanya untuk apa? Ya untuk jadi harta pusaka keluarga dan nantinya jadi harta cadangan yang nanti akan mungkin digunakan kalau Maria menikah. Itu akan menjadi harta untuk membayar ongkos pernikahan, pesta-pesta besar gitu. Jadi saudara, ketika yang dilakukan Maria bukan hanya membuka beberapa percik, tapi langsung semuanya. Kita kalau ada di ruangan itu, mungkin juga kita akan ngangguk-ngangguk dengan Yudas. Pemborosan. Luar biasa pemborosan.
Itu yang pertama, minyak narwastu. Sekarang kita bahas yang kedua tentang kaki Yesus. Kenapa kita membahas tentang kaki Yesus? Karena setiap budaya punya attitude yang berbeda tentang kaki. Kaki yang sama dimengerti secara berbeda oleh budaya negara yang berbeda-beda. Nah, budaya memperlakukan kaki termasuk alas kaki dengan berbeda. Saudara kalau ke Jepang, saudara lihat misalnya nonton Doraemon ya. Sebelum masuk ke rumah, mereka harus lepas sepatu ya. Lalu ganti pakai sendal. Dan rumahnya pun ada undakan seperti gini ya. Gitu. Nah, yang di bawah itu tempat apa? Tempat di depan untuk mereka taruh sepatu-sepatu. Lalu setelah itu mereka naik satu undakan. Nah, itu jadi lantai pertamanya yang nanti mereka pakai apa? Pakai sendal atau pakai kaos kaki. Nah, saudara kalau misalnya tidak paham ini, saudara langsung pakai sepatu masuk ke dalam, saudara diundang lagi gak? Kira-kira berikutnya? Enggak ya. Karena itu apa? Mereka akan bilang barbar, nggak tahu etika, nggak tahu budaya gitu. Tapi saudara juga menonton film-film Amerika di mana anak-anak remajanya suka tidur dengan sepatu di ranjang mereka. Dan saudara langsung bilang, kalau anak gua sudah gua bacok itu kaki, gitu kan ya. Mak Asia ini langsung gua bacok tuh kaki, berani bawa sepatu kotor naik ke ranjang. Nah itu kan saudara dua attitude yang sama sekali berbeda ya saudara. Yang satu ya mau kotor mau apa ya nanti juga dibersihin kok, di vacuum kok nggak apa-apa gitu. Yang satu lagi melihat yang namanya kaki itu dianggap kotor. Walaupun kita pakai sepatu bersih pun, tapi persepsi tentang kaki kotor itu tetap ada. Maka di dalam Palestina pada waktu itu juga kaki dianggap kotor. Dan beneran kotor karena mereka jalanan sangat berdebu. Dan juga pada waktu itu mereka tidak pakai sepatu yang tertutup seperti kita dan kaos kaki. Saudara kalau nonton film-film tentang Tuhan Yesus, mereka pakai sandal ya, yang terbuka dan sangat berdebu. Jadi kalau mereka bertamu atau masuk ke rumah, apa yang dilakukan? Yaitu adalah host memberikan ada tempat baki berisi air dan handuk, dan mereka cuci kaki di situ sebelum masuk ke dalam rumah supaya tidak kotor rumahnya penuh dengan debu atau lumpur. Jadi di situ hal yang pertama dilakukan seorang tamu adalah membasuh kaki, dan juga seorang host tuan rumah memberikan peralatan untuk cuci kaki di depan rumah. Nah, pertanyaan yang lebih menarik adalah cuci kaki tugasnya siapa? Karena pada waktu itu ada seorang yang dikhususkan untuk mencuci kaki, yaitu adalah jongos paling rendah. Hamba pun ada peringkat-peringkatnya loh Bapak Ibu, gitu ya. Murid tidak di-expect, tidak diharapkan untuk cuci kaki gurunya. Yang diharapkan untuk cuci kakinya itu adalah jongos paling rendah. Jongos-jongos pun ada tingkatannya. Yusuf dikatakan kepala hamba. Jadi ada hamba yang lebih rendah lagi. Nah di sini ya, waktu Yesus dan murid-murid masuk ke rumahnya Maria dan Marta, yang di-expect untuk cuci kaki bukan 12 muridnya. Tetapi nanti ada jongos di situ yang akan bersihkan kaki mereka gitu. Tugas hamba yang paling rendah. Maka ketika Yohanes Pembaptis, ketika di dalam kisah pembaptisan Tuhan Yesus, dia berkata ya, Guru, Rabi, aku tidak layak bahkan membuka tali kasutmu. Itu artinya adalah saya ini lebih rendah daripada jongos paling rendah. Aku tidak layak saudara. Aku tidak layak Tuhan Yesus untuk membuka tali kasutmu, mencuci kakimu. Aku tidak layak. Jadi Yohanes Pembaptis itu sangat sungkan ketika Yesus minta dibaptis. Dia bilang, oh, siapa harus baptis siapa? Harusnya aku. Dan bahkan kalau aku menempatkan diri di hadapan kamu, aku ini nggak layak jadi hamba paling rendah. Tapi Tuhan Yesus bilang, nggak apa-apa, pelayanan tetap harus berjalan. Kamu yang membaptis. Makanya nanti ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid, murid-murid sangat kaget. Karena rabi terhormat tidak pegang kaki orang lain, tidak pegang kaki murid-muridnya, apalagi membasuh kaki murid-muridnya. Enggak saudara, itu scandalous banget. Tapi inilah yang Maria lakukan. Maksudnya apa saudara? Maksudnya adalah Maria sedang menempatkan dirinya itu sebagai hamba paling rendah. Dia sadar posisi dia di hadapan Tuhan Yesus, dan dia berkata, aku ini di hadapan Tuhan Yesus, aku adalah hamba yang bersedia merendahkan paling rendah lagi. Dan dia berkata,
Ini bukan cuma urusan kaki, ini urusan hati, saudara. Saudara, ada seorang penulis buku bernama Mabel Williamson ya. Dia menulis buku berjudul Have I No Right? Itu sudah diterjemahkan menjadi buku di Momentum dengan judul Tidakkah Kami Mempunyai Hak? Nah, Mabel Williamson ini pernah ketemu Pak Tong juga. Dia seorang misionaris. Kalau tidak salah pernah di Cina, pernah di Indonesia atau gimana, saya agak lupa. Tapi saya ingat ceritanya. Ceritanya adalah si wanita bule ini, Mabel Williamson ini pelayanan di Asia. Lalu dia mendapati, dia tahu nanti bakal susah banget pelayanan di Indonesia ya. Nggak bisa menikmati kekayaan sebagaimana sebelumnya. Tapi beberapa hal yang dia nggak expect. Yaitu adalah dia nggak expect hak-hak paling mendasar buat orang bule aja nggak dihargai di Indonesia. Yaitu apa? Hak privacy, hak personal space, hak misalnya tentang personal time, nggak ada, saudara. Misalnya dia habis pelayanan, mengabarkan Injil, ngajarin berkhotbah di gereja, sekolah minggu gitu. Dia pulang, dia berharap rumahnya itu private space dia gitu. Tapi orang-orang kampung itu kepo-kepo, pengen lihat bule ini kan. Lalu mereka datang ke rumah tanpa diundang. Langsung masuk ke rumah. Terus ibu-ibu kepo itu bukan cuma masuk ke ruang tamu, masuk ke kamar tidurnya Mabel Williamson. Lihat-lihat kamarnya, wah bagus kamar kamu ya. Terus duduk di ranjangnya, ngobrol-ngobrol di antara mereka di ranjangnya. Si Mabel kaget, mereka duduk di mebelnya dia. Mabel yang kaget, mebelnya diobrak-abrik. Jadi dia kaget, loh. Orang-orang ini kok masuk sembarangan ke master bedroom. Kalau di kita kan master bedroom private space ya. Tamu cuma sampai di living room. Di kampung nggak ada, saudara. Masuk sampai ke ujung, sampai ke bedroom space gitu. Terus juga pagi-pagi waktu dia belum bangun, dibangunin. Ayo makan pagi bareng, ibu-ibu udah masak bubur. Terus dia kaget, ada ibu-ibu bangunin dia. Ngajak makan pagi gitu ya. Apa-apaan ini? Saya mau bangun pun harus dibangunin tah. Saya nggak bisa bangun seenak-enak gua kah? Ya tapi ya baik hati kan ibu, orang-orang kampung itu pengen menyediakan gitu. Lalu bukan itu aja, dia kaget-kaget juga. Kecapku kok hilang ya? Ternyata orang-orang kampung kalau kurang kecap ya ke tetangga kan, ambil kecap sendiri nggak minta izin gitu ya. Kecapku kok hilang ya? Nah itu ya saudara. Nah dia berkata gitu, saya nih mempersiapkan untuk saya hidup miskin, saya udah mempersiapkan bakal kerja keras, bakal susah payah semua, saya persiapkan. Tapi saya sadar satu hal, ada satu yang masih saya keep terus menerus. Dan saya merasa saya punya hak untuk itu dan orang-orang gak berhak untuk melanggar hak saya itu. Apa? Hak privacy. Hak me time. Saya mau kalau sore udah selesai pelayanan, my me time. Enggak saudara, orang-orang datang konseling, tanya gitu ya, melanggar me time-nya dia, melanggar personal space-nya dia juga gitu, melanggar semua banyak basic privacy rights-nya si Mabel. Jadi kita mulai sadar di sini ya saudara. Di sini Maria sedang bilang, saya bahkan tidak melihat diri saya punya hak untuk jadi cuman sekedar followers. Saya menempatkan diri sebagai yang paling rendah. Saudara, kita aja nggak memperlakukan orang itu, kita ya sebagai yang berbudaya dan beradab, kita tahu kok tiap orang punya haknya gitu ya. Misalnya saudara, kita punya satpam di perusahaan atau di kantor gitu atau di sekolah. Saudara kan tidak bilang, oke, Pak Satpam nanti jam 1 tolong ya anak saya lapar, kamu suapin anak saya, terus WC saya kotor tolong bersihkan. Enggak kan ya saudara? Satpam juga akan kaget-kaget, ini bukan job desk saya, ini bukan kewajiban saya punya hak untuk tidak diperlakukan demikian. Tapi saudara, ini nih yang sering kali ya saudara, kita sulit karena kita merasa seperti Mabel tadi punya hak gitu. Kita merasa Tuhan jangan ikut campur, orang lain jangan ikut campur, jangan ganggu-ganggu private space yang off limit buat orang lain. Apa? Bisa beda-beda saudara.
Buat sebagian orang mungkin uang ya. Ngomong perpuluhan, saya nggak setuju dengan konsep itu. Ini uangku, jangan ganggu-ganggu tentang persembahan, tentang diakonia. Itu urusan gereja, jangan ganggu. Nah itu mungkin tentang uang, mungkin juga tentang sikap hati saudara. Tentang kenyamanan, tentang kita expect Tuhan itu harus memberikan hidup yang aman, nyaman, dan gampang bagi kita. Sehingga satu saat ketika bisnis kita drop, ketika kita drop down, ketika kita sakit, lalu kita mulai protes kepada Tuhan dan berkata, Tuhan mengapa engkau membiarkan ini terjadi padaku? Seakan-akan itu sudah jadi haknya kita, bahwa kita harus hidup aman, kita harus hidup nyaman, kita harus sehat selalu. Dan ketika kita sakit, kita mulai protes kepada Tuhan. Ketika kita mulai seret ekonomi, kita mulai protes kepada Tuhan. Karena kita merasa itu sudah hak yang seharusnya kita terima, dan itu kewajiban Tuhan untuk selalu memberikan kepada kita. Dan kita tidak melihatnya itu sebagai anugerah yang kita tidak layak terima dari Tuhan. Nah, itu bisa berbeda-beda saudara. Tapi di sini Maria belajar satu hal. Seorang hamba tidak punya hak apapun di hadapan Tuhan. Dia menempatkan diri sebagai hamba yang paling rendah. Kita sudah membahas minyak narwastu. Kita membahas kaki Tuhan Yesus. Kita sekarang membahas tentang rambut Maria yang tergerai. Kalau rabi Yahudi pada waktu itu punya pintu kemana saja atau travel time dan datang ke sini saudara, dia akan kaget luar biasa. Dia akan berkata, Pak Heru, kamu bilang ini kebaktian. Ini bukan kebaktian. Bagaimana mungkin? Coba lihat semua wanita di sini, tidak ada yang pakai penutup kepala, membiarkan rambutnya tergerai. Ini semua benar-benar keterlaluan. Kenapa saudara? Karena seorang wanita yang sudah menikah pada waktu itu di dalam zaman Yahudi, kalau dia membiarkan rambutnya tergerai di depan publik, suami punya hak untuk menceraikannya. Sampai segitunya saudara. Karena apa? Karena rambut tergerai di publik itu dianggap skandal. Penampakan yang skandal bagi orang-orang di ruangan tersebut. Nggak proper saudara, nggak wajar. Ini sesuatu yang seharusnya seorang wanita lakukan secara pribadi di rumah kepada anggota keluarga yang paling dekat. Kepada suami, kepada papa mama misalnya ya. Membuka gerai di ini untuk private space, bukan untuk public. Jadi ketika Maria membuka tudung kepalanya dan membiarkan rambutnya tergerai dan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, ini ndak bisa yang pasti muncul di kepala setiap orang di ruangan itu, ini wanita nggak tahu diri, membiarkan rambutnya itu menyentuh kaki Tuhan Yesus. Dan sebenarnya kalau kita mau mencoba pembacaan yang positif, Maria bukan tidak tahu diri saudara, Maria lupa diri. Ini yang lebih tepat. Kenapa? Karena kita ini masyarakat yang sangat menjaga etiket ya, apalagi masyarakat timur sangat menjaga etiket. Kenapa menjaga etiket? Karena kita sangat takut penghakiman atau penilaian orang lain. Makanya orang tua kalau ketemu orang dewasa panggil. Awas, abis ini mau ke rumah om tante jangan sampai nggak panggil ya. Gitu. Kita ini kenapa? Sosial etiket kan. Dosa nggak kalau dia nggak nyapa uncle, auntie, om tante, nggak dosa kan? Tapi kalau dia nggak nyapa, orang tuanya nggak ngajarin ya, anaknya nggak nyapa. Nah itu kan ya, mulai kita merasa terhakimi, saya orang tua yang kurang sopan, nggak ngajarin anaknya. Itu etiket harus sangat dijaga rapi di masyarakat yang beradab. Jangan sampai kita dinilai, jangan sampai kita dihakimi secara negatif oleh masyarakat. Tapi saudara, Alkitab juga mencatat beberapa kasus-kasus di mana orang-orang itu tidak menjaga etiket. Dan betul ketika mereka tidak menjaga etiket, mereka dihakimi luar biasa oleh orang-orang sekitar. Nah ini pertama, dan ada dua kisah lagi di mana juga orang-orang ini lupa diri. Karena tidak lagi fokus kepada penilaian diri orang lain ataupun kepada apa yang mereka lakukan. Apa saudara? Paralelnya dengan kisah bapak dari anak terhilang.
Apa sih yang skandal dari kisah bapak anak terhilang? Apa sih yang dilakukan oleh si bapak itu ketika dia menyambut anaknya kembali, yang membuat orang itu mungkin kalau lihat geleng-geleng kepala? Apa saudara? Boleh lebih keras? Hah? Betul Pak, berlari. Kenapa? Seorang tuan tanah yang terhormat tidak berlari. Yang berlari itu adalah anak-anak kecil, lari-larian, atau hamba yang harus mengambil barang tertentu dengan cepat. Tuan tanah terhormat harus berjalan dengan anggun, pelan, dan tertata rapi. Kenapa? Karena pada zaman itu tentunya mereka tidak pakai jeans dan celana bahan seperti kita, celana panjang. Mereka pakai daster ya. Dan kalau mau lari harus apa berarti? Dasternya harus diangkat, berarti bulu kakinya kelihatan semua. Dan saudara pernah coba lari pakai daster? Bukan satu pertontonan yang sangat sedap dipandang. Itu lebih kayak ayam berlari-lari begini. Saudara sedang ambil ininya. Jadi tuan tanah berlari itu pandangan yang sangat memalukan bagi orang-orang sekitar gitu. Tapi sang bapak ini sudah tidak peduli lagi. Karena dia tidak fokus kepada bulu kakinya lagi. Dia tidak fokus kepada sikap larinya lagi. Dia hanya fokus kepada anak yang sudah lama hilang dan sekarang kembali. Dia hanya ingin satu hal dan satu hal saja. Memeluk anak itu kembali. Dia lupa etiket yang seharusnya dijalankan oleh seorang tuan tanah yang terhormat. Yang kedua saudara, bukan hanya tuan tanah yang lupa diri, tapi sekarang seorang raja yang sangat-sangat terhormat. Raja Daud. Lupa diri kapan saudara? Ketika sedang menari-nari mengantar Daud Allah masuk ke Yerusalem. Di sini dikatakan Daud ketika mengantar Daud Allah masuk ke Yerusalem, dia menari-nari dengan hamba-hamba wanita lainnya, dengan hamba-hamba gitu. Dan ketika dia sampai pulang ke rumah, istrinya Mikal aja protes. Tidak pantas seorang raja menari-nari demikian. Coba kamu lihat gitu ya, kamu tuh sama hamba-hamba itu tuh jomplangnya tuh berapa banyak Daud. Kamu tuh raja, mereka tuh hamba tuh di sini loh. Tapi kamu sekarang nari-nari bareng mereka. Raja juga nggak nari-nari lah. Yang nari-nari itu dayang-dayang, bukan kamu. Kamu tuh raja terhormat. Ingat posisi kamu Daud, kamu tuh raja. Terus Daud bilang apa? Saya di hadapan tabut Allah, kalau saya harus jadi hamba pun nari-nari, saya rela. Jadi Daud berkata, posisiku di hadapan tabut Allah itu tidak lebih daripada hamba-hamba yang lain. Betul, kalau secara posisi saya mungkin beda sekali. Di hadapan tabut Allah, saya tidak beda dengan hamba-hamba perempuan tadi. Jadi sekarang kesamaannya apa dari seorang raja menari-nari, bapak yang berlari, dan wanita yang rambutnya terurai? Kesamaannya adalah ini saudara. They don't care what other people say. Mereka nggak peduli orang lain bakal ngomong apa. Bahkan mereka juga nggak sempat mikir orang lain akan bereaksi apa. Karena mereka bukan sedang cari sensasi. Mereka juga nggak takut penilaian atau menghakiman orang lain terhadap mereka. Dan mereka melanggar semua kaidah-kaidah kewajaran. Karena yang mereka lakukan memang tidak wajar. Tapi sebenarnya kita mungkin mesti tanya ya. Kita yang nggak wajar di hadapan Tuhan, atau justru mereka yang justru sedang berlaku sewajarnya di hadapan Tuhan? Jangan-jangan apa yang kita anggap tidak wajar secara etiket, justru itu yang seharusnya di hadapan Allah yang sewajarnya, memberikan yang sepenuh-penuhnya. Mereka nggak terlalu fokus kepada penilaian orang lain. Mereka nggak terlalu fokus saya harus ngapain. Mereka hanya fokus kepada satu hal dan satu hal saja, memberikan yang terbaik, memberikan seluruhnya kepada Kristus. Dan they don't care penilaian orang apa, karena mereka hanya fokus kepada Kristus dan respon Yesus. Mereka semua yang lain sudah terlupakan. Itu saudara, ketika tiga hal ini bersatu, kita mendapatkan satu kisah yang sangat menarik
Tetapi kisah menarik ini ternyata tidak direspon secara positif. Karena berikutnya langsung kita melihat Yudas berespon. Yudas Iskariot berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Yudas, saudara, selalu dibilang sebagai murid yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Khusus di sini pertama kalinya dia ditulis sebagai pencuri. Dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, bukan karena memperhatikan nasib orang-orang miskin, karena dia adalah seorang pencuri. Ini penting, saudara. Kenapa? Karena di dalam perkembangan sekarang, di dalam zaman posmo, di mana baik diputar balik, jahat juga diputar balik, dan kita mungkin saudara pernah mendengar kisah-kisah atau argumen-argumen yang menjadikan Yudas sebagai hero-nya justru. Tahu nggak? Kamu jangan terlalu anti sama Yudas. Karena kalau Yudas tidak jual Yesus, Yesus gimana naik kayu salib? Maka harus terima kasih loh sama Yudas. Yudas betul sih dia mengkhianati, tapi kan dia berjasa. Dia berkorban gitu ya. Dia menjadi necessary victim. Dia menjadi seorang yang dinilai positif walaupun tindakannya negatif gitu, karena dia berjasa mengantar Tuhan Yesus naik ke kayu salib. Saudara, Alkitab dengan jelas di sini ya tidak menggambarkan Yudas sebagai korban. Dia benar-benar pencuri, digambarkan pencuri, dan dia sering mengambil uang yang disimpannya dalam kas yang dipegangnya. Dia sering memakai apa yang dipercayakannya untuk kepentingan pribadinya. Dan terakhir paling puncaknya adalah dia menjual gurunya sendiri dengan harga 30 keping perak. Harga seorang hamba, seorang budak. Saudara bisa lihat kontrasnya. Maria menempatkan diri lebih rendah dari budak. Tapi Yudas melihat Yesus, guru rabi yang terhormat, nilainya nggak lebih dari seorang budak. Karena itulah harga seorang budak, 30 keping perak. Mengapa pemborosan begini lebih baik dijual bagi orang-orang miskin? Saudara, ini bukan berarti gereja itu nggak peduli orang-orang miskin. Tadi kita sudah mendengar kisah tentang diakonia, kita juga mendengar sejarah gereja, bagaimana gereja sangat-sangat peduli dengan orang-orang miskin. Tapi sekali lagi di sini bukan orang miskinnya yang sedang direlatifkan, saudara, nggak penting. Tapi bukan tentang kairosnya. Karena orang miskin akan selalu ada pada kamu. Itu kronos, selalu ada pada kamu. Tapi kesempatan mengurapi Tuhan Yesus nggak datang lagi. Kalau Maria miss that chance, dia akan miss selamanya. Jadi di sini saudara, ini yang kita bisa lihat ya, kalimat tentang lebih baik uang ini dipakai kepada orang-orang miskin. Apakah Yudas sangat perhatian kepada orang miskin? Enggak, saudara. Buktinya kita juga lihat ya, orang miskin hanya sebagai alasan di tangannya Yudas. Deja vu kalau kita mendengar kalimat yang di pasal sebelumnya diucapkan seorang ahli agama yang sangat terhormat, seorang imam besar. Lebih berguna bagimu jika satu orang mati bagi bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Wah, bagus ya saudara, kontras ya. Satu orang binasa atau seluruh bangsa binasa. Kamu pilih yang mana? Satu atau beratus-ratus ribu orang? Yang mana? Lebih baik satu dong. Saudara, kesamaan Yudas dengan Kayafas, imam besar tadi apa saudara? Mereka berdua adalah punya S2 atau PhD di accounting. Mereka hebat banget membuat perhitungan. Mereka penuh perhitungan, detail, bisa dipertanggungjawabkan perbandingannya. Jadi ketika mereka menyatakan argumen mereka, kita semua di dalam ruangan itu langsung setuju dan mengangguk-ngangguk. Coba, kalau 300 dinar, 500 mili minyak narwastu ini lebih baik dijual, lalu jadi program makan gizi bergratis bagi rakyat di Surabaya selama berapa bulan. Mana yang lebih bagus? Untuk mengenyangkan perut-perut siswa-siswa yang lapar, atau untuk wangi-wangian yang nanti akan hilang dalam beberapa jam atau beberapa waktu gitu? Yang mana? Hanya untuk ratusan perut atau untuk satu kaki? Yang mana saudara?
Saya percaya kalau kita di ruangan itu, pada waktu itu, kita semua akan angkat tangan, hidup makan bergizi gratis gitu. Karena ini lebih masa ya, masa. Jadi mereka penuh perhitungan. Bagi Yudas 300 dinar itu terlalu pemborosan, terlalu ekstravagan untuk dihabiskan bagi satu orang dalam 1 menit. Bagi Kayafas nasib satu bangsa terlalu besar dipertaruhkan hanya karena satu orang yang menjadi ancaman. Keduanya ini ahli politik, bukan hanya ahli ekonomi, tapi ahli politik. Mereka mampu menggunakan perbandingan, memakai massa besar untuk menutupi bau busuk kepentingan pribadi mereka. Bau busuk yang minyak narwastu pun tidak bisa tutupi. Bau busuk dalam hati politikus-politikus yang dari jarak berapa ribu kilometer pun kita sudah bisa mencium. Seperti 900 triliun yang busuk, yang banyak kita dengar. Nah, bagi Kayafas, saudara, nasib bangsa itu hanya istilah baik bagi kepentingan. Kayafas peduli dengan nasib bangsa? Enggak, saudara. Yang Kayafas peduli adalah posisi dan kepentingan dia. Tapi saudara, kita bisa coba lihat ya, menariknya adalah Yesus nggak seperti kita yang sinis ya. Pertamina atau koruptor, langsung kita bongkar borok-borok mereka gitu. Enggak, saudara. Di sini waktu Yudas bilang begini, Tuhan Yesus tentu tahu dong hatinya Yudas ya. Dia nggak bilang, Muna, nggak usah sok banyak orang miskin lah lo. Ini juga nanti masuk kantong lo, dasmu gitu. Dia bilang, das. Enggak, saudara. Kita tidak melihat ada teguran, ada sinisme, sarkasm dari Tuhan Yesus kepada Yudas, tapi justru yang dibongkar atau yang diperlihatkan, dinyatakan oleh Tuhan Yesus justru adalah apa yang Maria lakukan. Di ayat yang ke-7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin akan selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, pengurapan itu, saudara, itu tuh biasa terkesan dengan festive mood ya, sukacita dengan event-event besar. Tapi ini pengurapan untuk event yang sangat gloomy ya, tentang kematian, penguburan. Dan apakah sekarang coba kita tanya, apakah Maria tahu apa yang Yesus katakan ya, ini dia lakukan untuk penguburanku. Nah, kita tentu tidak tahu isi hati Maria apa, tapi setidaknya kita bisa tahu ini, Maria seorang yang observant. Maria yang sangat ahli mengamati, dan seringkali apa yang diamati Maria itu, dia itu bisa satu langkah di depan dari orang-orang sejamannya, di satu langkah lebih depan mengerti dibanding murid-muridnya, bahkan 12 murid. Nah, ini menjadi rahasia mengapa Maria melakukan apa yang dia lakukan. Dia tahu Yesus akan mati. Kok bisa tahu? Jelas, saudara. Karena saudara, kita tadi setting the stage-nya udah digambarkan ya. Ini di antara dua persepakatan. Dan percobaan pembunuhan Tuhan Yesus bukan terjadi kali ini saja waktu Lazarus. Sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Ada masa Yesus melanggar hari Sabat katanya gitu. Lalu orang-orang marah, lalu mau dorong dia dari tebing. Terus pernah mau melempari batu. Oh, banyak sekali, saudara. Waktu itu belum ada sniper aja ya. Jadi banyak sekali usaha pembunuhan kepada Tuhan Yesus di berbagai kejadian. Dan sebenarnya itu makin lama makin genting, makin memuncak. Dan makanya waktu Lazarus mati, itu sebenarnya Tuhan Yesus dan murid-murid sedang lay low. Sedang nggak berada di hadapan publik gitu. Lalu ada kabar, Lazarus mau mati. Ayo tolong sembuhkan. Dan itu, saudara, itu suasana yang tegang, karena waktu mereka harus kembali, murid-murid pun menasihati Tuhan Yesus ya, Rabi, baru-baru ini loh orang Yahudi mencoba melempari kamu, masih maukah engkau kembali ke sana? Ini kembali ke kandang macan, saudara, kalau coba-coba balik. Dan ternyata Lazarus mati. Bagus deh, berarti kita nggak perlu lagi ya, kita selamat deh. Kalau enggak, resiko besar tuh balik. Udah mati. Yesus bilang, mari kita kembali, karena kita akan membangkitkan Lazarus. Murid-murid bohwat, saudara, sama Tuhan Yesus. Terus makanya ya, ketika mereka akan masuk kembali berjalan, di sini
Thomas ya berkata demikian. Perlu keberanian besar untuk datang masuk kembali. Thomas berkata, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Mereka tahu saudara, masuk ke situ resikonya nyawa saudara. Apalagi ternyata betul Lazarus bangkit, semua orang gegap gempita, dan ancaman kepada Yesus dan murid-muridnya semakin besar lagi. Dan Maria tahu resiko yang diambil Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan dia juga mungkin sangat sadar ketika dia melihat di satu sisi dia sangat sukacita melihat adiknya Lazarus itu bangkit hidup kembali. Satu sisi dia juga sangat khawatir akan nasib Tuhan Yesus. Karena dia tahu satu hal. Ketika Lazarus bangkit hidup kembali, it means satu hal buat Yesus. Yesus harus mati. Dan itu yang menjadi komitmen, menjadi seluruh hati bagi imam besar Kayafas dan yang lain-lain. Ketika posisi mereka makin tajam dan dia berkata, tidak bisa ini tentang Lazarus, ini menyebar kemana-mana. Makanya Lazarus pun harus mati dibunuh. Karena itu ketika Lazarus hidup, Jesus had to die. Dan itu yang menjadi satu hal yang diamati oleh Maria, dan Maria tahu untuk adiknya bisa bangkit, Yesus mengorbankan dirinya bagi dia. Dan sehingga ini satu hal saudara yang kita bisa lihat ya. Bagi Maria mencurahkan minyak narwastu sebotol ini yang kesannya sangat berlebihan. Tapi ketika dia tahu apa yang Yesus sudah lakukan bagi dia, bagi Lazarus, 300 dinar ini seems nothing saudara. Nilai itu tuh relatif saudara. Bagi sebagian orang 300 juta itu nilai yang sangat-sangat besar. Bagi konglomerat, bagi trillionaires 300 juta upil atau kacang, peanuts ya. Tapi saudara, itu kan sangat tergantung bukan hanya dari kemampuan finansial seseorang, tapi kalau itu dibandingkan dengan sebuah objek ya saudara. Saudara, apakah saudara mau membeli satu botol mineral ini seharga 300 juta? Saya mau tanya, adakah orang gila yang mau beli sebotol air ini dengan 300 juta? Tidak ada ya saudara. Karena ini ya 3.000 perak. Ada orang yang mau beli ini 300 juta sih kebangetan gitu. Memang keterlaluan sekali. Tapi saudara, kalau ada saya mengendarai mobil Bugatti Chiron $5 million US dollar seharga 80 M, brand new dari dealer mobil, dari showroom. Lalu saya bilang, siapa yang mau beli mobil ini 300 juta saja? Terkesan murah gak saudara 300 juta itu? Sangat-sangat murah kalau ada duitnya tentunya. Tapi kalau ada pasti saudara akan beli kan? Gak mungkin enggak saudara. 300 juta is nothing dibanding 80 M. Maka itu ya saudara, apa yang membedakan Maria dan Yudas dan orang-orang di belakangnya adalah penentuan Mesias senilai berapa. Bagi Yudas, Mesias senilai 30 keping perak. Bagi Maria, 300 dinar pun is peanut for her. Karena dia melihat Kristus Mesias itu sudah memberikan segalanya bagi dia. Sehingga saudara, ketika kita sadar kenapa kita susah sekali memberikan, kenapa kita susah sekali berkorban bagi Tuhan, jawabannya mungkin adalah karena kita sendiri tidak mengerti seberapa besar Tuhan sudah berkorban bagi kita. Seberapa besar saudara rela memberi sangat tergantung dari seberapa dalam pemahaman apa yang saudara sudah terima daripada Tuhan. Seberapa besar saudara rela berjuang sangat tergantung dari seberapa baik kabar baik Injil itu menyentuh saudara. Saudara, tadi saya memulai dengan perkembangan satu film itu sangat ditentukan oleh kepiawaian sutradara mengembangkan karakternya. Tapi saudara, satu lagi. Untuk menilai satu film baik atau tidak baik, atau bagus atau tidak bagus, atau sutradaranya piawai atau tidak piawai, adalah ini.
Saudara nonton film kan ya? Atau saudara ini hanya baca Alkitab dan berdoa sebagai jemaat reform? Ya itu adalah ini saudara. Seorang sutradara yang piawai adalah dia berhasil membuat penontonnya bukan hanya jadi penonton yang keluar, tapi berhasil keluar dari bioskop dan menempatkan dirinya di dalam movie tersebut dan mulai bergumul dengan pergumulan yang ada di dalam film tersebut. Jadi dia mulai menempatkan, saya ini siapa di dalam film tersebut. Saya ini jagoannya atau saya musuhnya gitu ya. Saya mengambil keputusan apa? Apakah saya mengambil keputusan heroik seperti si jagoan tadi mengorbankan dirinya, atau saya mencari keamanan diri saya? Yang mana gini? Nah kalau saudara berhasil keluar dengan gunda gulana ya, gila, gue berani gak ya ngambil keputusan kayak si Captain America tadi ya. Nah itu berarti film itu bagus saudara. Karena film itu bukan cuman keren juga tadi filmnya ya. Kita tetap jadi penonton dan film itu away dari kita, jarak dengan kita. Tapi perikop ini tidak membiarkan kita jadi penonton saudara. Perikop ini mengundang saudara untuk masuk dan menempatkan saudara ada di sisi Yudas atau di sisi Maria. Kita semua di sini dipertontonkan satu kisah narasi dan kita diundang untuk bergumul. Apakah saudara berdiri di sisi Maria yang tidak tahu malu, yang lupa diri, yang berlebihan, yang memboroskan, dan yang memberikan semuanya, nggak peduli orang lain bilang apa? Atau kita berdiri di sisi Yudas yang penuh perhitungan, terukur, bijaksana, dan memikirkan nasib orang-orang miskin, playing safe. Jangan kaget, sebagian besar dari kita mungkin berdiri di sisi Yudas dan kita bingung kenapa ada orang mau berdiri di sisi Maria yang seems too risky, seperti murid-murid yang too risky, risking our life. Mari kita mati bersama-sama dengan dia. Tapi kenapa murid-murid, kenapa 12 murid, kenapa Maria rela berdiri bersama-sama dengan Kristus dan memberikan segalanya hidupnya? Karena mereka semua sadar satu hal. Karena mereka sadar Kristus sudah melakukannya bagi mereka terlebih dahulu. Sehingga kekuatan mereka berkorban bukan dari tekad mereka, bukan dari diri mereka, tapi dari apa yang mereka sudah lihat Kristus lakukan bagi mereka. Inilah Injil, inilah kabar baik bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah kami tidak keluar dari ruangan ini, dari kebaktian ini, hanya dengan penilaian khotbahnya lucu, khotbahnya seru. Tapi kami pulang dengan menempatkan diri kami, bertanya apakah kami di sisi Yudas ataukah kami di sisi Maria. Dan biarlah kami boleh diajak belajar untuk berani mempersembahkan semua hidup kami, semua hati kami ya Tuhan, seperti Maria, karena satu hal dan satu hal saja. Karena kami melihat Kristus berharga lebih daripada apapun, sehingga apa yang kami korbankan bagi Kristus benar-benar kacang. Tetapi Engkau tidak menghina apa yang orang-orang beriman berikan, dan Engkau mengambilnya, menerimanya, dan Engkau melipat gandakan menjadi kesaksian yang sangat-sangat menggerakkan hati kami seperti apa yang Maria sudah lakukan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau menjadikan jemaat Kertajaya menjadi jemaat yang mempersembahkan seluruh hati, seluruh hidup bagi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.